Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. PSG pertimbangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Pemain depan Manchester United, Marcus Rashford, dilaporkan muncul sebagai target transfer potensial untuk Paris Saint-Germain. Setelah dikeluarkan dari starting line-up Ralf Rangnick akhir-akhir ini, dikatakan bahwa lulusan akademi tersebut mungkin bersiap untuk meninggalkan klub masa kecilnya. Meskipun penampilannya kurang bagus musim ini, pemain internasional Liga Inggris itu tidak akan kekurangan tawaran, termasuk dari Liga Premier di mana Arsenal, West Ham United, dan Newcastle United semuanya dikatakan memantau situasi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Atletico Madrid juga telah mendaftarkan minat untuk mengamankan layanan penyerang jika dia meninggalkan Old Trafford. Menurut Daily Mail, PSG juga dapat mencoba untuk menegosiasikan kesepakatan untuk pemain berusia 24 tahun karena mereka mempertimbangkan alternatif potensial untuk Kylian Mbappe. Laporan tersebut mengklaim bahwa bos saat ini, Mauricio Pochettino, yang diduga kandidat untuk menggantikan Rangnick di United, adalah pengagum Rashford dan akan tertarik untuk menambahkannya ke skuad bertabur bintang. Rashford yang secara teknis terikat dengan United hingga 2024 karena raksasa Liga Premier memiliki opsi 12 bulan dalam kontraknya, baru mencetak 5 gol di Liga Premier dan Liga Champions musim ini. Man United memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Rashford 12 bulan lagi, tetapi klub dianggap bersedia mempertimbangkan untuk menjualnya dengan harga yang tepat di pasar yang akan datang. Pemain Inggris itu telah mencetak 93 gol dan mencatatkan 58 assist dalam 295 penampilan untuk Setan Merah sejak melakukan debutnya pada 2015. De Bruyne bela Manchester United dari kritik Neville. Pemain Manchester United menerima kritik pedas dari sang legenda Gary Neville usai dipermak Manchester City dalam laga Premier League. Pembelaan mengejutkan datang dari bintang The Citizens Kevin De Bruyne. Manchester United bertandang ke Etihad Stadium untuk menemui rival sekotanya tersebut pada Minggu 6 Maret 2022 kemarin. Sayangnya mereka harus pulang dengan tangan hampa usai dibantai dengan skor telak 1-4. Sebenarnya klub berjuluk The Red Devils tersebut mampu melakukan perlawanan di babak pertama. Setelah dibobol oleh De Bruyne pada menit ke-5, Manchester United mampu menyamakan kedudukan lewat Jadon Sancho di menit ke-22. Sayang skor imbang itu tidak bertahan lama, karena De Bruyne membuat City kembali unggul 6 menit setelahnya. Riyad Mahrez menambah penderitaan Manchester United di babak kedua lewat golnya di menit ke-68 dan masa injury time. Begitu pertandingan berakhir, Neville yang berprofesi sebagai pandit saat ini tidak menahan kritikannya pada Manchester United. Ia kesal karena menganggap Harry Maguire dan kawan-kawan saat kebobolan gol ketiga oleh Mahrez. Namun De Bruyne tidak sepakat dengan anggapan itu. Dari kacamatanya sebagai pemain yang terlibat langsung, The Red Devils tidak menyerah, hanya kelihatannya saja begitu. Sulit untuk berkata United menyerah saat ada memainkan gaya menekan. Sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan itu. Jadi mungkin mereka terlihat sedikit menyerah. Sangat sulit untuk melakukannya selama 90 menit sebagai sebuah tim, ujarnya kepada Goal International. De Bruyne melihat perbedaan gaya bermain Manchester United di laga kemarin. Garis pertahanan yang diusung lebih tinggi dari biasanya. Barulah di babak kedua,
Manchester City bisa lebih leluasa bermain. Babak pertama sedikit lebih sulit. Mereka menekan kami sedikit lebih tinggi dari biasanya. Namun pada babak kedua, kami menemukan ruang di mana seharusnya kami berada, kata De Bruyne lagi. Manchester United diwakili Ralf Rangnick dan Scott McTominay membela diri terhadap perkataan Neville setelah pertandingan. Mereka mengaku tidak menyerah usai kebobolan gol ketiga seperti yang dikatakan Neville. Roma incar Dalot, fullback Portugis yang menjanjikan. Jose Mourinho akan terus memperluas proyek Roma saat ia mengarahkan pandangannya pada Diogo Dalot, bek sayap Portugal yang menjanjikan. Selama rezimnya sebagai manajer Manchester United, ia sendiri yang membeli pemain berusia 22 tahun itu dari Porto dengan biaya sebesar 21 juta euro. Sejak kepindahannya yang besar ke Setan Merah dari raksasa Portugal, Dalot mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya di Liga Premier. Akibatnya, United meminjamkan fullback Portugal itu ke Milan selama kampanye Serie A 2020-2021. Bintang muda memiliki masa pinjaman yang mengesankan dengan Rossoneri saat ia membuat 21 penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Italia, menunjukkan kualitas dan potensinya dalam penampilannya dengan cara yang sangat konsisten. Sejauh musim ini, bek yang sedang naik daun ini telah memainkan peran penting saat ia membuat 20 penampilan untuk Setan Merah di semua kompetisi. Dalot tampaknya telah meremajakan dirinya sejak masa pinjamannya dengan raksasa Serie A musim lalu, karena ia telah membuktikan dirinya sebagai peran awal untuk United melalui pertahanannya yang berkualitas tinggi, kecepatannya yang luar biasa, dan keterampilan driblingnya yang luar biasa. Menurut Transfer Market, kontrak Dalot saat ini dengan United akan berakhir pada musim panas 2023. Akibatnya, Mourinho sangat ingin bersatu kembali dengan bek sayap Portugal di Stadio Olimpico karena Giallo Rossi sedang merencanakan upaya untuk dapatkan bek yang sedang naik daun dengan biaya sekitar 11 juta euro. Pemain muda Manchester United, Alejandro Garnacho, dipanggil ke Argentina. Manchester United dilaporkan telah menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani striker remaja berperingkat tinggi Alejandro Garnacho dari Atletico Madrid. Pemain berusia 16 tahun itu naik pangkat bersama Atletico dan telah bermain dengan tim U19 mereka musim lalu. Pemain muda Manchester United, Alejandro Garnacho, telah dipanggil ke skuad Argentina untuk saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa pemain berusia 17 tahun itu tidak pernah bermain 1 menit pun untuk Setan Merah untuk pertama kalinya, Lionel Scaloni telah memasukkannya sebagai salah satu dari 44 pemain menjelang kualifikasi Piala Dunia 2022 berikutnya. Namun Garnacho telah mendapatkan peluang di FA Youth Cup di mana ia telah mencetak 4 gol dalam banyak pertandingan dan ia juga telah menciptakan 3 assist dalam kompetisi itu. Penyerang itu telah bergabung dengan Manchester United dari Atletico Madrid pada tahun 2020 dan ia telah dapat tampil untuk Spanyol di level U20 sebelumnya. Argentina akan bermain melawan Venezuela dan Ekuador di pertandingan putaran berikutnya yang berlangsung pada 25 dan 30 Maret. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.